Andai kata tulah Tuhan yang leburkan kuliah, ikatan cinta kasih yang tak berguna. Hadilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku dan makan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Adarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Cinta itulah tak lembut, sabar dan murah hati, tidak dari keuntungan, tidak mengangkat diri. Hadilah kami Tuhan, kuasa cinta kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama dan bersama Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, dan adik, selamat malam berkah dalam. Kita mengaturkan syukur di malam hari ini kita boleh berkumpul dengan suasana yang terang, cerah, di tempat gerimis, suasana agak sedikit panas, namun mari tetap kita syukuri dan menganugerahkan kesempatan pada malam hari ini kita untuk berkumpul kembali dalam perayaan di malam Kamis Putih ini. Tentu ini menjadi malam yang kita rindukan. Setelah sekian lama kita di dalam merayakan perayaan lebih lagi terbatas daripada pada malam hari ini. Kita masih dibatasi dengan pergerakan kita dengan adanya masker. Semoga ke depan kita semua seperti kala pada malam hari ini. Mari kita syukuri juga atas kebersamaan kita. Lebih-lebih kita juga ingat akan saudara-saudari kita yang karena alasan tertentu belum bisa bergabung bersama kita, entah karena pembatasan tertentu, entah karena sakit atau karena. Maka mari kita nyatakan tobat kita di awal perayaan Ekaristi ini demi kelayaan dan kepantasan kita memasuki misteri penyelamatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para rasul. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, dalam Ekaristi Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita bangkit berdiri, kita muliakan nama. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami mengucapkan, kami mengucapkan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar, ya Tuhan Allah yang surgawi, Allah yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, ya Tuhan, ya Tuhan Allah, Putra Allah. Engkau lekat dosa dunia, kasihani kami yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Allah yang turun di sisi Allah. Kasihanilah kami, karena hanya Engkau yang Maha Kudus, karena hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi, Maha Luhur. Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini boleh menimba keberkahan kasih dan diberkati misteri yang luhur dan agung itu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang yang makan anak domba itu. Perbacaan 1 Mazmur. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berdaging dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan reken. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatku. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan bahwa Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain leman dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah bagi
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak cukup. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan guru, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh berita Injil ini, iman kita diteguhkan. Ada huruf kecil di sana, upacara pembasuhan kaki ditiadakan. Dan tentu kita semua sudah tahu mengapa harus ditiadakan. Memang sudah ada beberapa paroki yang tetap memperlakukan atau mengadakan pembasuhan kaki. Namun kita tidak, tentunya ada sesuatu yang kurang, namun kita tetap bisa syukuri. Mari sekarang kita renungkan tentang pembasuhan kaki. Meskipun ada yang kurang, tetapi kita boleh tetap memaknai upacara yang tidak kita adakan ini. Namun dalam hati dan pikiran kita bisa menghadirkan lagi saat-saat di mana Yesus membasuh kaki para rasul, dan tadi di dalam Injil sudah dijelaskan dasarnya, dasar simbolisasi upacara pembasuhan kaki oleh para imam kepada jemaat yang tentunya mewakili. Pembasuhan kaki adalah satu upacara sekarang. Dulu zaman Yesus tentu juga suatu hal yang baru. Namun upacara itu sudah bagaimana dilakukan oleh budak-budak Mesir kepada para tuannya. Dan itu sudah biasa mereka lakukan seperti itu bisa. Namun ini oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, ini menjadi sesuatu yang tentu mengagetkan, itu sesuatu yang tidak biasa. Karena siapa Yesus, siapa para murid, ini yang menjadi sesuatu yang baru. Kalau biasanya bawaan kepada pimpinan, tetapi ini
pimpinan kepada anak buah para raja. Maka pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasul itu mempunyai makna, mempunyai maksud. Tentu kita sudah tahu apa maksud dari situ. Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Mengapa itu dilakukan oleh Yesus kepada para rasul? Siapa bisa menjawab? Pasti dengan sudah tahu. Mempunyai makna apa itu? Saling, ada saling. Itu kan akhirnya para rasul juga diharapkan saling membasuh kaki satu sama lain. Yang pertama adalah saling melayani, saling melayani, saling mengasihi. Maka upacara atau acara pembasuhan sebagai bentuk kasih, bukan tetapi sebagai bentuk pendidikan atau kewajiban bahwa kepada atasan, tidak kepada tuannya bukan, tetapi sudah dimaknai secara baru bahwa masing-masing di antara mereka harus ada saling mengasihi, saling melayani. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bentuk perendahan diri. Kalau dari Tuhan itu bentuk bela rasa. Bagaimana Tuhan mau menjadi manusia, bahkan juga ikut membasuh kaki. Bagaimana rasanya menjadi bawahan? Bagaimana rasanya menjadi budak? Bagaimana rasanya menjadi hamba? Maka disinilah bentuk perendahan diri. Maka tidak lagi memandang siapa yang dibasuh, siapa yang membasuh. Di sini ada kesetaraan. Tidak lagi memandang tamu itu pangkatnya apa, pangkatnya apa, tamu kaya kan, prestasi banyak kan, sama. Prestasi tidak ada, prestasi banyak, sama-sama diharap saling melayani dan bersilaturahmi. Berikutnya, sebagai ikatan akan kasih, biasanya muncul yang namanya pengampunan. Pengampunan. Memang tidak secara terang juga pengampunan itu tertuang di situ. Namun bahwa untuk mengasihi kita tahu kasih tanpa pengampunan menjadi sulit. Bagaimana orang bisa mengasihi kalau tanpa mengampuni? Maka pengampunan menjadi bagian dari kasih itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya lalu tadi pemaknaannya untuk kita. Kalau kita sudah menyebut di situ ada kasih, ada bela rasa, ada perendahan diri, lalu juga ada yang berikutnya pengampunan. Bagaimana dengan kita saat ini? Tentunya lalu ini diterapkan ya saat ini. Apakah kita di gereja juga masih memandang sakit? Kita sama-sama di sini. Namun sering ini ya, pada nyenengke tetapi tidak pas. Tidak pas ketika romo di Paduka salah satu seneng ya di Paduka. Tapi itu kan nggak pas. Maka disinilah kesetaraan itu mau kita hidupi di gereja. Romo adalah pelayan. Memang dalam hal tertentu pejabat kaitannya dengan pemerintahan. Itu pejabat gereja. Namun pada dasarnya adalah pelayan.
kita teladannya adalah Yesus yang pelayan. Di sini adalah perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita dituntut menjadi pelayan satu sama. Mungkin karena budaya-budaya tertentu lalu ini menjadi cara pandang yang berbeda. Maka ini yang malu-malu kita juga hidupi, bagaimana cara pandang umat terhadap romonya dan bagaimana romonya memandang diri. Ini refleksi untuk iman. Lalu bagaimana umat sendiri mengasihi sesamanya. Mungkin mari kita lihat kasih yang sebenarnya selama ini sudah kita mau wujudkan, tetapi lalu kita tunda. Kita tunda karena alasan tertentu, kita lalu berhenti mengasihi atau menunda ya bahasanya. Menunda kita mengasihi. Aku akan mengasihi orang itu kalau masih ada kata kalau orang itu sudah minta maaf kita. Kalau orang itu sudah memperlihatkan yang baiknya, baru saya kasihi. Ada hal-hal yang menjadikan lalu syarat-syarat tertentu untuk mengasihi. Kita sering mendengar bagaimana mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat. Dan ini bisa kita terapkan dalam kebersamaan kita sebagai sama-sama berjaya di bumi ini sebagai pengikut Yesus yang berjaya. Memang kadang-kala kita mau orang mengasihi itu kadang pandang-pandang siapa yang mau saya beri, saya kasihi. Nah ini yang menjadi kendala. Ini tujuh wargaku, ini tujuh anggota keluargaku. Makanya ya bisa dibagi. Memang ada saatnya kita berbagi itu memang ada keterbatasan. Memang lalu ya ini khusus keluarga. Tetapi bagaimana kita lalu juga membutuhkan yang sama, yang ini, yang lebih-lebih yang membutuhkan. Keluarga bisa saja tidak membutuhkan. Namun ketika keluarga juga butuh, bagaimana di foto-foto dibagi. Lebih-lebih ketika orang lain sangat berkekurangan. Kalau tidak berkekurangan ya sudah netral saja. Tapi ketika ada yang kekurangan jelas-jelas meminta bantuan, apalagi orang tua untuk menyampaikan permohonannya, ada kalanya orang tidak tanggap. Namun ada kalanya orang sampai kepada menunggu orang itu ngomong. Memang bisa jadi ini menjadi syarat. Dan orang ngomong berarti ya merasa. Biar dia tunjukkan kerendahan hatinya untuk ngomong. Ya bisa saja seperti itu. Ada kalanya orang itu juga sombong ketika tidak punya, tidak berani untuk meminta. Karena biasanya mempunyai lalu tidak mempunyai itu, lalu kalau mau minta itu menjadi berat. Namun sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara saya terkasih, mari kita mengupayakan kita bisa berbuat kasih, terlebih ketika kita masih ingat ada tindakan-tindakan yang masih kita tunda. Entah karena menunggu waktu, entah karena menunggu ada perubahan tertentu. Namun mari segera mungkin kita tidak menunda kebaikan-kebaikan yang harus kita berikan kepada saudara dari kita. Lalu ada kata-kata dari Santo Paulus yang bisa jadi menjadi inspirasi bagi kita untuk berbuat baik, termasuk kepada orang yang mungkin membenci kita, mungkin memusuhi kita. Karena itu menjadi sesuatu yang diupayakan kita miliki sebagai nilai plus ketika Tuhan menanyakan apa jasamu, apa jasamu kalau orang berbuat di kampung berbuat.
Maka bagaimana kita mengasihi orang yang memusuhi kita? Kata-kata Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ini, buatlah segala sesuatu kebaikan dengan segenap hatimu, bukan seperti katakanlah ini, perbuatlah baik kepada samamu dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Artinya bahwa perbuatan baik ini memang kita peruntukkan kepada Tuhan. Meskipun di dalam diri manusia yang tadi saya sebut orang yang memusuhi kita, tidaklah kita pandang sebagai manusianya, tapi kita berbuat itu demikian, seperti berbuat seperti padahal yang kita beri adalah orang yang memusuhi kita, tapi kita balikkan itu, kita berbuat itu seperti kepada Tuhan. Ini mudah-mudahan membantu kita di dalam mewujudkan kasih, sementara ini mungkin masih kita tunda di dalam kehidupan kita. Dan perayaan perjamuan pada malam hari ini, selain kita mengingat pada pembasuhan kaki sebelum perjamuan, namun kita tidak boleh lupa bahwa Kamis Putih identik dengan perjamuan terakhir, yang mana perjamuan itu kita rayakan selalu setiap hari Minggu dan hari ini dalam perjamuan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan perjamuan ini disebut dengan perjamuan kasih, perjamuan kudus. Maka pada hal seperti ini, ketika kita mengenangkan peristiwa perjamuan seperti ini, kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah perjamuan penyelamatan bagi kita. Kita boleh nyecek angsu kekuatan dari perjamuan, kehadiran Tuhan dalam perayaan kita. Jadi kekuatan bagi kita untuk melakukan tadi kasih yang masih tertunda dan lain sebagainya. Dari Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, kita berharap dimampukan. Tidak ada kuasa-kuasa tertentu yang menghambat kita. Kalau kita ingat kuasa dari Tuhan lebih kuat daripada kuasa-kuasa yang lain. Semoga menjadi kekuatan inspirasi bagi kita ketika setiap kali kita merayakan Ekaristi, Tuhan hadir, Tuhan telah menyatu di dalam diriku. Aku akan berbuat baik, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bagi sendiri, kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Malah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama
dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih menjauh dari Engkau Tuhan, yang masih sulit untuk bersama-sama berkumpul dalam kebersamaan. Setiap kali kami mengenangkan akan penyelamatanmu, terkhusus dalam perayaan Ekaristi yang selalu kami adakan tiap hari Minggu. Semoga semakin banyak umatmu merasakan kerinduan untuk memperoleh kekuatan bersumber darimu, sehingga nantinya dapat menjadi senjata kekuatan untuk mengalahkan godaan-godaan. Kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Kita ini sejenak, kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Iki jarine ana di Zoom Zoom. Kene keterima kan Mas. Penting. Kayak pas konsentrasi nih. Ngerjainnya selesai dengan siapa sih yang pas sekolah. Ini Oh, ano, nah, isarap. musuh. Masih biasa. Buset, gede. Kita gede yung nah. Nah, pas gue masuk konsentrasi dia. Wes, ini pas. Wes pas. Wes lah. Malah kita transisi ke mana? Pas. Bikin pas konsentrasi dia. Transisi. Terpujilah Engkau, ya Allah semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Itu karena momen Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. nah, kita pas menek itu. Bisa kan ngarepin kita. Enggak, kan bisa. Disilekin. Dicilek kan ke ini macam itu. Bisa kamu
saudara-saudariku berdoa, semoga persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan mantap. Karena setiap kali kami kenangkan akan kurban ini dirayakan, telaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam sejati dan tetap yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ini ya. Mereka lagi fokus nih raba banget. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewakili misteri iman kita. Marilah Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan paus kami, Fransiskus, dan usut agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami Tuhan, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus. Bisa kiri ini taruh program ini
geser lah. Nah. Sini. Enggak gitu. Oh, Anak domba Allah. ya mengaku. Anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Pada sahabat saya, tapi bersama saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Di sini kan nanti. Nah, teman-teman. Terus normal. Saya teman doang. Ketutupan. Dicilek. Tak meeting. Aku tahu banyak kamera ketika ketutupan dan kepalanya di sini. Aku bisa. Kan ono transisi. Ganti raya. Itu kurang motivasi. Kalau fokus anu. Jadi aktivasi dan mesin. Iki wae apa ra iki? Ya, Second. kayak banget aktivasi sih. Kami datang kepadamu ya Tuhan, emasnya besar, untuk kehidupan. Ini Yesus menjadi terlopang. Ada rohnya dari ujung Kristus dalam hati.
Kurang medun ya sing iki. Hah? Kurang medun enggak? Orang wis masuk. Kemudian Jadi kami belajar paling enggak pas persiapan gua sama transisi sing kayak mau biasa. Berhasil enggak? Di sini. Itu yang Juga slow. Wes rombak. Wes tau. Tak suwe ya. heeh sing. Sebenarnya saya tuh soalnya tuh orang tuh kan jajan neng gini seorangnya saling pikir aku taruh aku ngomong fokus tekan gini loh tekan lihat oh nah sepasang orang kira apa tuh Wes pas. kok berarti kok tadi Mari berapa pas nih kayaknya sama fokus Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan di perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantar Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita persiapkan diri kita untuk mengikuti masuk di dalam adorasi sakramen Maha Suci. Nah, orang langsung kira mau kira-kira Sia. Kameranya dipindah orang. Foto diujiat ya. Nah, kamu kan ini satu. Kira tak jadi.
Yes. Terus kerja durasi di zoom wis gini di zoom bisa tangan kenapa di zoom bisa tangan dulu kan orang mau kemungkinan jangan mungkin berarti jengking tidak gini tidak tapi tekan besar ini penting terus pasang yang ini apa? Oh iya. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang telah dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Saya kita sebagian besar Gusti itu Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rapi, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu karena dalam belas kasih-Mu yang besar Engkau telah memberi kami putra-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan kurban bagi dosa-dosa kami dan santapan bagi hidup yang kekal. kita lihat Kami bersyukur pula sebab putra Yesus Kristus telah mengadakan perjamuan malam yang suci dan Engkau telah menganugerahi kami kepercayaan untuk turut serta dalam kerinduan akan perjamuan itu agar boleh menerima keselamatan-Mu di dalam Ekaristi, sehingga kami boleh mengenangkan Tuhan kami dan mewartakan kematiannya. Oh perawan Maria, Bunda Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, dekat gereja dan harapan seluruhnya. Berkatlah kami, obatlah hati kami, dan Tuhan, dipuji yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua untuk menerima komuniti setiap hari. Doakanlah kami ya, mari menoda sakramen Maha Kudus. agar kesamaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Saya kayak mungkin tengah. iki ya. Setting Bisa ngerasa di anaknya masih segera ke tengah. dicilek gitu. Kalau dicilek ya Pak. Zoom in. Zoom out. Yang berputra
Oh iya, ini ya. Harus itu kan sudah sana be. Masih gini gini kan dari biasa. Doa mohon perlindungan berkati kami. Ya Kristus Tuhan dan Allah, Raja segala abad yang menjadikan segala sesuatu. Kami mengaturkan syukur kepadamu atas segala pemberian baik yang kau anugerahkan kepada kami. Sebab itu kami berdoa kepadamu, Tuhan tersayang yang mengasihi semua manusia. Peliharalah kami dalam perlindunganmu dan di bawah naungan sayapmu, dan izinkanlah kami sampai akhir hayat kami ikut mengambil bagian dalam segala yang kudus dalam kewajaran dan nurani yang bersih, demi pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tak gaweannya. Karena Engkaulah roti kehidupan, sumber kekudusan, pemberi segala yang baik. Bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus kami menyampaikan segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, siapkanlah hati untuk menerima berkat Tuhan di dalam sakramen Maha Kudus. Telepon sih. Untuk sekarang ritual itu. Nah, begini. Itu ya kok. Fokus ke dalam. Disungken ya. Belajar Berkati umat. Muslim. Saudara-saudari sekalian, Pikir itu umat itu salah. diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh. Aku ikut terus. Terus ya terus balik dong. Lewat ini. Kabar kamu kan sakramen kabar. Dipakai apa? Rekam. Sama motor. Terus ya, paten.